Oke, kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk ngobrol bareng dengan Bung Rocky Gerung. Nih kelihatannya akalnya makin sehat karena banyak diam di rumah. Gitu ya? Atau tambah nggak sehat, Bung Rocky Gerung? Jadi nggak sehat karena lihat akal tidak sehat di istana. Jadi Oh, akal tidak sehat istana itu yang mesti diproteksi supaya tidak sampai ke publik. Ya, ini baru aja rame di medsos ya, dan juga stafnya, humas dari Menteri, juru bicara dari Menko Maritim yang memastikan ini beritanya baru ini, berita hari ini yang memastikan, dan itu kelihatannya sengaja memang disampaikan publik karena dia mengirimnya videonya kepada publik hari ini, bahwa pembangunan istana negara, istana yang ibu kota yang baru di Kalimantan jalan terus. Kemudian bersamaan dengan itu akun resmi dari Bappenas juga menyatakan soal itu. Jadi apa sebenarnya yang kita bisa baca dari dua statement ini, Bung Rocky? Artinya ada elite yang tidak mau kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan bisnis dari proyek pemindahan itu. Kan kita bisa artikan bahwa pada akhirnya soal investasi mengalahkan soal kesehatan. Jadi sinyal pertama sebetulnya bohong bahwa pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dengan cara mengeluarkan seluruh yang disebut Presiden kapasitas APBN kita. Kalau itu idenya, mestinya juga diikuti dengan pesan yang serius bahwa demi kesehatan rakyat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, maka kami menunda proyek-proyek yang menyedot anggaran APBN, termasuk proyek-proyek yang berpotensi menghisap devisa kita. Kan itu mestinya pesannya kan. Ya. Tapi karena itu memang bukan yang diinginkan, maka kita lihat faktanya hari ini bahwa tetap ide pemindahan ibu kota itu ada di kepala Jokowi kan. Jadi kepalanya kan nggak ada yang jelas yang di kepalanya, mau nyelamatin rakyat atau mau menyelamatkan profil dia sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota. Jadi tetap ini dilema antara, sebenarnya bukan dilema, antara infrastruktur dan kehidupan manusia Indonesia kan, itu soalnya tuh. Ya, tapi maksud saya begini, kalau toh memang iya, kenapa sih mesti sengaja banget di announce soal itu? Kenapa nggak diam-diam saja gitu? Kan karena ini kan selama ini kan justru ini bisa menimbulkan kemarahan publik kalau semacam ini. Kalau dilakukan diam-diam, itu artinya dia punya otak gitu, bahwa oke, investor tetap di belakang layar kami layani, tapi sebaiknya kita lakukan silent operation soal investasi itu ya pelan-pelan. Tapi dasarnya nggak akalnya kurang, maka gairah untuk memamerkan itu mendahului gairah untuk memberantas virus kan hanya itu simpelnya kan. Jadi kalau kekuasaan itu nggak ada partitur di dalam membaca persoalannya, begini jadinya. Setiap menteri jadi note-nya sendiri tuh dengan instrumen musik sendiri tuh. Jadi nggak ada koordinasi harmoni kan. Jadi sekali lagi ini memperlihatkan bahwa memang nggak ada akal yang diterbitkan dari istana tuh. Kalau disebut ada urgensi, nggak ada urgensi. Urgensi berita mestinya tentang keseriusan menangani COVID-19. Kalau itu urgen, tetapi bahkan harus dipamerkan bahwa ibu kota jadi pindah karena itu. Jadi apa poinnya? Mau bilang kepada masyarakat bahwa udah ekonomi baik-baik aja. Karena itu kami akan lakukan dua kegiatan paralel, yaitu memberantas virus dan memindahkan ibu kota. Kan itu trade-off yang ngaco kan. Justru karena kekurangan peralatan kesehatan, maka bagian-bagian strategis dari setiap departemen, alokasi anggarannya dipindahkan, mata anggarannya diubah dikit, kan mestinya begitu. Pesan keseriusan kan harusnya seperti itu. Bung Rocky, saya jujur dan sama seperti halnya para netizen yang lain yang ngamuk ke akun resmi Bappenas gitu, saya nggak bisa memahami
kenapa itu tetap dilakukan? Itu saya jujur aja Om, agak bingung bagaimana cara memahami cara berpikir pemerintah semacam ini. Kita mesti berusaha memahami juga bukan dengan akal yang lurus, kita dengan akal yang bengkok aja kita pahami kan. Gimana caranya? Itu kebijakan bengkok ya. Saya kasih contoh misalnya ya akal bengkok ini. Saya baca di media, Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak lockdown. Ya. Karena dianggap mental kita, karakter bangsa ini tidak disiplin. Oleh karena itu dia putuskan untuk rapid test, mengikuti pola Korea Selatan, ya. Lalu Korea Selatan adalah masyarakat yang disiplin. Kan ngaco kan? Kan dia bilang masyarakat kita tidak disiplin, karena itu tidak mungkin lockdown. Oleh karena itu kita ikut Korea yang adalah masyarakat yang disiplin. Justru di dalam masyarakat yang tidak disiplin berbahaya untuk ikut teori masyarakat yang disiplin kan. Ini pikiran yang ya dungu. Kalau dibilang misalnya lockdown, kan mestinya lockdown itu justru untuk mendisiplinkan mereka yang tidak disiplin kan. Jadi ada yang ngaco tuh, mencontoh Korea, tetapi kulturnya tidak dicontoh. Korea berhasil karena masyarakatnya disiplin. Indonesia tidak berhasil karena masyarakat tidak disiplin. Oleh karena itu, contohnya berlaku di Korea yang disiplin, tidak di Indonesia yang tidak disiplin. Jadi logika presiden ini terbalik-balik. Kami tidak lockdown karena karakter masyarakat Indonesia tidak disiplin. Oleh karena itu kami ikut pola Korea. Lah Korea yang disiplin. Jadi ada yang nggak nyampe tuh, dan kapasitas berpikirnya tuh benar-benar bukan sekedar dangkal, tapi tidak mampu untuk melihat persoalan. Ini bahayanya tuh. Kalau soal orang ya saya maafin, tapi ini soal pemerintah yang punya kebijakan, punya kapasitas yang tidak bisa dia pakai, tidak mampu dia pakai. Kalau gitu cara yang memahami yang seperti yang Anda tadi menggunakan juga cara berpikir yang tidak lurus tadi, yang tidak sehat tadi gitu ya. Itu baru kita paham. Kalau kita pakai akhirnya kita mesti pakai. Kalau pakai akal sehat ya akan ketemu ya. Ya akhirnya ya nggak bisa, karena ya bagaimana memahami sesuatu yang secara lurus aja ngaco. Jadi itu yang bikin setiap orang jadi volunteer buat dirinya sendiri kan. Yang kemudian bikin orang merasa oke, kami udah ngumpulin uang buat beli masker dan kami akan bagi-bagikan ke rakyat, maka seluruh RT RW juga berlomba-lomba cari masker atau bikin sendiri bagiin ke rakyat. Lalu pemerintah bilang, nah itu bagus. Loh, itu tugas volunteer, bukan tugas negara. Negara mesti lakukan lebih dari itu, yaitu menerangkan bahwa yang perlu itu adalah sumbangkan ke rumah sakit, karena yang perlu adalah tenaga medis. Jadi nggak ada satu pola berpikir yang bisa kita percaya bahwa pemerintah ini paham nggak nih masalahnya tuh. Tapi kalau kita kasih kritik, nanti dianggap Anda cuma kritik aja, lakukan sesuatu. Apa yang mau dilakukan oleh masyarakat sipil? Masyarakat sipil hanya bisa lakukan sesuatu. Ya. Anda pecundang kalau Anda kebanyakan kritik aja itu, kata Fajrul ya. Iya, jadi dia minta apa? Dia minta kita lakukan sesuatu. Apa yang mau kita lakukan? Berebut bikin sanitizer, berebut produksi masker, berebut cuci tangan. Itu juga juru bicara ngaco kan? Dia nggak ngerti bahwa orang berebut sesuatu justru berbahaya. Berebut menyebarkan masker, ya dia pulang ke rumah dia bawa penyakit kan. Jadi ini Fajrul ini memang dari awal agak kurang. Ya bukan otaknya yang kurang, kemampuan dia untuk menghubungkan dua variabel itu tidak ada di dia. Karena itu dia yang marah-marah aja kan, bukan marah sebetulnya, karena dia nggak ngerti, dia separuh ngamuk pada publik. Partisipasi masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil akan berpartisipasi di dalam desain yang disediakan pemerintah. Itu pikirannya. Nah, kalau tanya ke Fajrul apa desainnya itu? Ya desainnya dia bilang, ya Jokowi sudah menyiapkan sekian macam. Itu desainnya katanya.
Tapi desain itu dimengerti nggak sama publik? Publik nggak ngerti bahwa itu desain. Dan memang itu desain yang ngaco kan. Oke, Bung Rocky Gerung, kita memahami kedermawanan publik, kemudian voluntary, sikap mereka dan sebagainya ini sebagai sikap yang katakanlah memang ini muncul dari kebesaran hati dari publik, atau mereka sebenarnya sudah apatis dengan pemerintah. Jadi sudahlah, lupakan pemerintah, mari kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu bahayanya itu. Pemerintah menganggap bahwa voluntarisme publik itu, dalam bahasa Jokowi, tadi saya baca, ada antusias publik. Loh, justru terbalik. Publik nggak percaya lagi pada inisiatif pemerintah, maka dia antusias untuk melakukan hal menurut dia benar. Menurut publik benar. Tapi itu justru berbahaya, karena nggak ada, tadi saya katakan, nggak ada paradigmanya, nggak ada desainnya. Tuh. Sehingga keterangan, saya baca misalnya, ada influencer yang merasa kami udah melakukan sesuatu, kalian melakukan apa? Loh, yang kalian lakukan itu justru berbahaya. Karena kalian bagi-bagi masker ke komunitas. Yang perlu itu adalah rumah sakit. Bagi-bagi sanitizer ke komunitas. Padahal cukup dilakukan dengan sabun segala macam. Sehingga ada kesibukan semua laboratorium memproduksi sesuatu yang kadang-kala mungkin komposisi kimianya kacau kan. Jadi inisiatif masyarakat tanpa payung kebijakan pemerintah itu justru membahayakan cara penanganan COVID-19 ini. Itu soalnya. Oke. Jadi kalau gitu apa dong yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau pemerintah sendiri katakanlah memang tidak ada kebijakan yang cukup jelas, malah berpikir sibuk tentang ibu kota negara, tapi kemudian Anda sebut kalau melakukan itu malah berbahaya, apa yang harus dilakukan oleh publik? Pertama, tetapkan bahwa soal virus ini adalah koreksi ekologi terhadap ekonomi. Kan itu mesti jelas dulu di kepala itu. Ada teorinya. Yang kedua, demi koreksi itu, maka jangan lagi pedulikan perdebatan ekonomi kan. Okay. Nanti pemerintah merasa nanti ekonomi kita turun segala macam. Turun terhadap apa? Terus semua bangsa turun, jadi kita nggak turun, relatif tidak turun, karena semua bangsa turun. Supaya kita bisa naik 5%, loh perdagangan dunia macet, bagaimana mau naikin ekonomi? Kan itu kekacauan di dalam pikiran sebetulnya kan, yang menyebabkan pemerintah seolah-olah ingin ambil keuntungan dari krisis global ini. Nggak akan ada keuntungan, karena sumber keuntungan juga lagi mengalami krisis kan. Yeah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, solidaritas sosial itu mendahului nasionalisme. Sehingga kalau ada pikiran bahwa kita bisa lakukan dengan cara sendiri, kita punya keunikan, nggak bisa. Karena yang disebut dengan pandemi itu, yang berlaku adalah hukum ilmu pengetahuan, bukan hukum patriotisme. Jokowi masih sebut bahwa kita bangsa yang besar bisa bertahan, nggak ada pertahanan di depan virus. Jadi virus itu nggak mau kenal perbedaan karakter bangsa Iran, Italia, dan Indonesia. Bagi virus itu sama aja, nggak ada problem bagi dia tuh. Jadi ngapain pecut nasionalisme, keunikan budaya segala macam di depan virus? Virus nggak ngerti itu. Virus cuma ingin dia berkembang biak, dan itu semuanya adalah jalan keluarnya dengan teori ilmu pengetahuan, dengan riset ilmu pengetahuan, bukan dengan himbauan-himbauan kebudayaan segala macam. Jadi mulailah dengan satu ketetapan bahwa ini adalah krisis ekologi, maka ekonomi sebaiknya jangan dimasukkan sebagai hitungan, karena semua negara mengalami problem di bidang ekonomi. Jadi tunda aja segala macam ambisi untuk investasi dan infrastruktur tuh. Yang ketiga adalah ikutin aja kan protokol WHO, udah jelas step-stepnya. Jadi nggak usah lagi misalnya Jokowi bilang saya antusias melihat rakyat berbondong-bondong ke rumah sakit baru di Kemayoran. Loh, rakyat itu berbondong-bondong di situ karena panik, bukan karena merasa senang ada rumah sakit baru. Jadi istilah antusiasme itu kayak dia nonton sesuatu, lo antusias orang pergi ke situ. Lo itu orang panik, dan sampai di situ juga dia nggak dapat informasi mau kemana. Akhirnya perjalanan penyakit dia.
Teman saya kemarin si Erwin, dosen Oh UI, ya. Di meninggal fisik, ya. hanya karena bolak-balik di 3 rumah sakit. Akhirnya meninggal di ambulans. Itu kasus real. Pemerintah nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Pamerin rapid test, pamerin sudah akan import masker 2 juta segala macam. Tapi kebutuhan itu tidak diikuti dengan kemampuan untuk menentukan bagaimana sebetulnya peta bencana COVID ini, di mana yang harus diberikan. Nah, akibat nggak ada peta itu, semua orang ambil inisiatif. Ada orang kaya di Jakarta ambil inisiatif, boyong 1 mobil tes positif atau negatif ke dalam rumahnya. Dia ambil inisiatif karena dia punya uang. Dan negara nggak tegur itu kan. Dan Karena kemudian si orang itu juga merasa, negara nggak tahu mau kemana, mending saya borong aja. Sehingga mereka yang betul urgen untuk memperoleh tes justru terbengkalai kan. Itu yang terjadi sebetulnya, kekacauan pikiran istana menyebabkan ketidakutuhan policy, menyebabkan sinyal pada rakyat palsu. Ini itu soalnya. Lalu minta inisiatif rakyat, itu lebih ngaco lagi. Dalam keadaan pandemi, inisiatif yang dilakukan tanpa organisasi, tanpa ide yang jelas, justru akan memperparah pandemi itu. Itu kayak pergi perang tanpa punya strategi. Yang penting bawa bambu runcing, tusuk kiri kanan, yang ditusuk adalah batang pisang gitu kan. Bung Rocky Gerung, apakah kemudian kita bisa sampai satu kesimpulan yang ekstrim seperti yang dikatakan oleh Bang Rizal Ramli yang bilang bahwa ini nation without leader ini. Nggak ada penting. Kalau dulu kan zaman Pak SBY orang saling menyatakan bahwa autopilot. Tapi kalau sekarang disebutnya seperti apa Anda nyebut? Iya, ya apalagi yang lebih dari itu, nation without leaders yang dan memang ini semata-mata soal leadership, dan leadership itu harus dimengerti di dalam kemampuan untuk menghubungkan seluruh faktor yang menyebabkan krisis, dan itu cuma orang yang kapasitasnya cukup yang mampu melakukan tuntunan kepemimpinan dalam keadaan krisis. Ya, Rizal Ramli udah berkali-kali terangin itu, anggota DPR terangin itu, segala macam orang terangkan itu. Nah, akibat leadernya nggak ada, muncul leader-leader lokal ini termasuk influencer yang kami udah siapin tempat sehingga boleh mampir ke halaman kami cuci tangan, dipamerin segala macam. Itu artinya membiarkan orang untuk jalan-jalan lagi. Kan orang tahu ada tempat cuci tangan, kita rame-rame aja jalan-jalan lagi kan. Kan itu konsekuensinya. Lain kalau pemerintah bilang begini, dalam 1 minggu ke depan, Presiden bicara, saya akan lockdown dengan konsekuensi dolar merembet ke 20.000 tuh. Tapi saya nggak peduli, karena saya ingin menyelamatkan ini lebih dahulu di keadaan kemanusiaan. Sehingga perusahaan juga langsung bikin proyeksi dolarnya 20, bikin restructuring business plan. Silahkan spekulan ambil risiko di dalam short term ekonomi. Tetapi sinyalnya jelas bahwa BI tidak akan lagi intervensi. Maka pelaku pasar juga ngerti bahwa itu sinyalnya. Kalau sekarang separuh intervensi, tunggu lagi psikologi pasar, mungkin ada perbaikan sedikit, ditarik lagi, lama-lama pemain global tahu bahwa BI itu udah kekurangan devisa, apalagi yang mau diintervensi. Di situ kemudian dicincang ekonomi Indonesia. Jadi harus ada semacam kepastian. Saya lockdown, disiplin saya tegakkan, undang-undang karantina saya wujudkan, kalau perlu saya katakan atau masukkan di dalam konsep darurat sipil, sehingga pabrik-pabrik saya rubah suruh jadi pabrik masker. Kan itu sinyal yang ditunggu publik. Kalau misalnya bilang, physical distancing, ada konsekuensinya apa tuh? Menghimbau, apa yang mau dihimbau? Rakyat nggak ngerti bahwa himbauan itu punya efek. Kan ya, Presiden sendiri akui bahwa kita tidak disiplin, ya ngapain himbau kalau begitu? Ya lakukan yang disiplin dong. Lockdown itu adalah pendisiplinan. Buat strategi yang lebih
tertuju gitu. Ya, Prof, apa Herzog? sikap Jokowi untuk tidak lockdown itu bukan sikap yang tegas juga. Dia sudah tegas memutuskan tidak lockdown. Dia putuskan sesuatu tidak lockdown karena dia nggak ngerti konsekuensi dari tidak lockdown. Dia anggap kalau tidak lockdown maka akan ada disiplin itu. Tetapi pendisiplinan tidak diikuti hanya dengan corong mondar-mandir polisi itu jangan berkumpul di sini. Loh dari awal Jokowi akui bahwa tidak akan disiplin. Nah karena itu mesti didisiplinkan bukan dengan himbauan. Kan itu jalan pikirannya kan. Oke. Jadi kalau dia bilang bahwa serius meminta physical distancing, nah keseriusan itu tidak didasarkan pada analisa tentang karakter. Yang justru dia mau pamerkan bahwa social distancing itu berhasil di Korea Selatan karena Korea Selatan ada disiplin. Rapid test berhasil di Korea Selatan karena Indonesia akan ikut strategi Korea Selatan, tidak lockdown. Tetapi sekaligus dia bilang, tapi Indonesia tidak disiplin. Jadi bagaimana logikanya? Orang nggak disiplin disuruh social physical distancing. Kan orang nggak disiplin harus disiplinkan dengan lockdown kan. Itu simple aja. Okay. Ada konsekuensinya. Jadi hitung konsekuensinya, ekonomi segala macam. Ya. Ini saya jujur nih. Kelihatannya nih. Ya silakan. Ya. Oke. Akhirnya kan. Ya Herzog apa problemnya? Oke, silakan. Saya cuma mau tanya, ini pertanyaan jujur nih, mewakili saya kalau menangkap apa yang disampaikan oleh buzzer-buzzer pemerintah itu, ini kan mereka curiga sebenarnya. Mendorong-dorong lockdown ini kan sebenarnya akal-akalan dari kelompok oposisi saja. Ini mendorong supaya kemudian pemerintahan jatuh, karena kalau lockdown kan ekonomi murat-marit, semua terhenti dan sebagainya, dan yang jangan lupa pemerintah mesti menyediakan, kalau undang-undangnya pemerintah mesti menyediakan kebutuhan dari warga yang di lockdown, bahkan termasuk binatang yang di lockdown pun juga harus di daerah yang di lockdown pun harus pemerintah bertanggung jawab. Ya kenapa Busir cemas? Kalau itu konsekuensinya kenapa dia mesti cemas? Jadi dia cemas bahwa kekuasaan akan jatuh, bukan dia cemas bahwa kemanusiaan akan ambruk. Kan ngaco kan otaknya. Jadi dia memang harus hitung itu secara logis juga. Kalau memang kemanusiaan tidak mau ambruk, maka kekuasaan harus jatuh. Biasa aja kan. Nanti akan ada triumvirat segala macam. Ngapain cemasin itu? Kalau itu hal yang memang harus diambil sebagai risiko, kan nggak ada soal. Di Perancis, dokter-dokter bikin menuntut presiden, supaya bertanggung jawab karena keterlambatan mengantisipasi persoalan. Ya bisa aja. Jadi apa yang salah di situ kalau memang konsekuensinya pemerintahnya jatuh? Ya kita mesti membiasakan diri untuk menghadapi keadaan pemerintah jatuh karena kedunguan strategi. Tapi nggak akan bubar Indonesia karena itu. Justru itu pelajaran bahwa bagi negeri ini bahwa jangan mengandalkan pemerintah yang tidak punya kapasitas. Ini booster juga ini. Ya booster sama juga kan. Pikirannya kan nggak ada tuh. Jadi ngapain saya komentari pikiran booster semacam itu. Dia panik sendiri. Lalu dia cegah usaha kemanusiaan untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, di situ dungunya luar biasa. Ya. Kekuasaan itu memang bisa berganti-ganti, tapi kemanusiaan harus diselamatkan. Nah, kalau filosofi itu dia pahami, untuk menjilat, untuk menimbulkan fanatisme baru pada presiden, itu demokrasi begitu, nggak ada problem. Pemerintah itu temporer, kemanusiaan itu permanen. Jadi memilih mana? Gitu. Itu kan buzzer ini kan mereka cuma menyuarakan apa yang dipikirkan oleh dalam tanda petik tuannya, ya ini pemerintah kan sebenarnya begitu. Jadi ya ini menangkap bahwa itulah adanya kekhawatiran di kalangan internal pemerintahan. Memang itu. Dari awal kan itu yang terjadi kan. Ketakutan untuk tidak lagi dianggap berhasil secara ekonomi. Oleh karena itu dicicil penyelesaian. Yang udah 2 bulan lalu mestinya udah disiapin alat pengaman diri, masker segala macam. Ya, ilmu pengetahuan udah bilang Indonesia pasti kena. Nantangin malah. Buktikan secara akademis. Mana Harvard, coba buktikan.
kan itu apa yang disebut, istilah apa yang pantas untuk disebutkan pada komentar yang dungu semacam itu. Sekarang hal yang sama juga saya baca kata Pak Jokowi, ya udahlah nggak usah panik, nanti ojol ini Gojek segala macam itu nanti akan diperpanjang namanya tenor cicilan motornya tuh. Jadi dia masih berpikir tentang kemungkinan orang akan ngamuk, karena itu dibujuklah ojol ini supaya bersabar, nanti cicilannya diperpanjang gitu. Kan ini orang ngomongin virus, dia ngomongin cicilan motor kan. Anda lihat bagaimana kemampuan analisis. Lalu diterangkan lagi nanti akan ada 200.000 per bulan ditambahkan pada mereka yang kekurangan di pelosok segala macam. Ya, kalau saya tukang ojek, rasionalitas ekonomi saya akan bekerja. Oke, saya ambil 200.000 itu karena memang nggak cukup untuk bertahan 200.000 sebulan, sambil saya terus ngojek. Kan logikanya begitu kan. Dan yang lain kalau ada pendisiplinan berarti dilarang ngojek, dilarang angkutan umum segala macam. Oleh karena itu pemerintah lakukan BLT segala macam. Kalau itu dilakukan, pikiran kita jadi lain. Bahwa oke, berarti akan ada pendisiplinan terhadap perilaku publik yang ya, bukan publik yang salah. Pemerintah nggak bisa kasih informasi yang tepat. Apa sebetulnya yang disebut dengan akumulasi, dengan perkembangan eksponensial dari virus ini kan? Nggak ada. Apalagi di daerah, di kota-kota kecil, nggak ada tuh. Ya, nggak. Ini kan persoalannya publik sudah terbiasa juga banyak janji kampanye yang tidak terrealisir. Dan ini kan janji-janji memberikan baru akan juga kan. Jadi wajar juga kalau kemudian publik menangkapnya yang janji kemarin kampanye aja belum dipenuhi, apalagi sekarang janji lagi kan. Oke, itu psikologi publik. Tapi kalau kita lihat misalnya teori epidemiologinya itu, jumlah yang akan digelontorkan pemerintah terlambat karena penularannya udah lokal, transmisi lokal gitu. Ya. Sehingga orang menghitung bahwa kemampuan virus itu untuk membelah diri dengan memperbanyak korban itu jauh melampaui kemampuan APBN kita untuk mencegahnya atau untuk membujuk orang supaya tinggal di rumah. Jadi mulailah dengan keterlambatan itu. Ada jalan lain misalnya, oke, lakukan koreksi diri, ubah cara komunikasi dengan publik, jangan lagi pamer-pamer diri, berikan kesempatan pada rakyat. Dan booster-booster itu berhentilah jadi dungu, kan itu soalnya aja. Ya mungkin nggak bisa berhenti jadi dungu, tapi ya berhenti jadi booster lah, bukan berhenti jadi dungu. Walaupun dia berhenti jadi booster, dia tetap dungu juga kan. Atau istirahat dulu lah selama ada wabah virus corona, nanti setelah ini berlalu silakan lagi menjadi buzzer lagi gitu. Iya, silakan menjadi buzzer. Dalam pemerintahan yang baru juga nggak ada soal kan. Kalau ada pemerintahan baru dalam 2 bulan ke depan juga nggak ada soal sebetulnya. Ya. Kenapa panik kalau pemerintah berganti? Itu hal yang sangat normal di dalam kehidupan politik. Yang tidak normal adalah membiarkan pemerintah yang tidak punya kapasitas menghalangi kemanusiaan diselamatkan, kan itu kan. Kebijakan pemerintah lah yang menghalangi kemanusiaan ini diselamatkan. Nah, booster itu mesti paham itu, dan saya nggak ingin mereka paham sebetulnya. Saya ingin mereka tenggelam bersama kedunguan rezim ini, karena itu akhirnya frustrasi publik bisa begitu. Ya tentu saya nggak akan promosikan soal itu, tapi logika saya begitu. Saya tetap ingin agar supaya secara perlahan-lahan kita masyarakat sipil beri keyakinan pada publik supaya lakukan semaksimal mungkin disiplin diri itu. Tapi yang kita terangkan itu kegiatan volunteer, bukan kegiatan yang didasarkan pada kapasitas negara untuk mengatur. Di situ negara punya kemampuan untuk mengatur, tapi dia nggak paham apa yang mesti dia atur karena pikirannya mendua di mana? Takut kehilangan kekuasaan, maka dia akan korbankan kemanusiaan. Takut kehilangan reputasi, maka dia akan pindahkan ibu kota. Jadi ya udah, kita pindahkan aja pemerintah supaya pengaturan sementara ini dilakukan oleh yang ahli aja kan. Ya.
Jadi kalau pemerintah, jadi Ya. ide saya sebetulnya gini deh gampangnya. Pemerintah aja yang lockdown dirinya tuh. Diam aja di rumah tuh pemerintah tuh. Ya. Biarkan rakyat memilih pemimpin informalnya untuk menjadi panutan. Banyak pemimpin informal yang punya kemampuan akademis jauh di atas semua yang dimiliki pemerintah. Banyak pemimpin informal yang mampu untuk mendatangkan rasa aman secara lokal, dan itu bisa dilangsungkan. Buat sementara pemerintah lockdown dirinya 3 bulan aja. Ntar kita balikin lagi dia berpuasa. Jadi ini model isolasi sukarela gitu ya. Isolasi pemerintahan secara sukarela gitu ya. Iya, pemerintah mesti lockdown secara sukarela, mengkarantina dirinya sukarela. Bukan karena dia kena virus corona, tapi karena dia kena virus kedunguan itu. Ya. Oke, tadi Anda menyebut tentang apa di Prancis dokter-dokter menuntut perdana menterinya kalau nggak salah ya, dan kalau nggak salah itu cuma 1 orang ya meninggal di Paris kalau nggak salah. Tapi di Indonesia kan sudah lebih dari 6 orang bahkan yang meninggal itu. Tapi ternyata kan kita sebenarnya masih anteng-anteng aja kan. Jadi artinya memang benar ada culture yang berbeda antara kita dengan negara-negara lain. Dokter Paris itu mengerti apa yang disebut sebagai citizenship itu. Dia lakukan gugatan itu karena dia tahu pemerintah tidak mengerti hak rakyat untuk hidup sehat. Itu dokter yang Pancasilais begitu. Nah di kita di sini ada semacam keluh kesah profesi kedokteran. Jadi berkeluh kesah aja. Tapi dokter di sini terlalu sopan untuk mengatakan bahwa frustrasi dokter disebabkan karena kebijakan pemerintah yang kacau. Kan mesti eksplisitkan dokter. Dokter harus bilang begitu. Tentu saya dokter bisa himbau, bantu. Iya, tapi pemerintah yang mesti ucapkan itu, bukan dokter. Dokter dengan sendirinya bagian dari frustrasi publik karena pemerintah nggak tahu apa yang mesti dia lakukan. Yang dia lakukan justru hal yang terus-menerus bertentangan dengan pengetahuan dunia soal watak dari COVID-19 ini kan watak dari virus yang paham itu adalah peneliti, dan peneliti yang berkumpul di WHO mereka yang harus kita dengar, bukan booster, bukan influencer. Jadi peneliti itu bilang ya udah Indonesia bikin langkah serius, dia nggak mau bilang lockdown karena mungkin akan ada kontroversi hukumnya, tapi langkah yang serius artinya disiplinkan kebijakan itu, disiplinkan publik. Konsekuensinya memang panjang, tetapi itu mesti diambil konsekuensinya. Dalam ekonomi, psikologi, mental, segala macamnya. Udah. Dalam situasi sekarang seharusnya keputusan itu bukan didasarkan pertimbangan ekonomi apalagi politik ya. Harusnya betul-betul pertimbangan dari sisi kesehatan dan kemanusiaan gitu ya, Bung Rocky. Betul, dasarnya adalah itu, dan dibasiskan pada hasil ilmu pengetahuan, bukan pertimbangan kolaborasi, koneksi segala macam. Jadi keadaan itu ya mungkin bahkan ada orang yang udah frustrasi, udah nggak terselamatkan karena secara eksponensial kita sebetulnya tidak mampu lagi untuk mengurangi penyebaran itu. Dan tetap kalau itu diucapkan, pemerintah bilang ya nanti akan ada semacam usaha, tapi usahanya adalah usaha tanggung. Jadi kesimpulan saya, usaha tanggung justru membahayakan strategi pencegahan. Usahanya mesti total, ucapkan secara decisive, kami mau lockdown, semua konsekuensi kami tanggung. Dolar bisa menggila ke 20.000, silahkan korporasi lakukan konsolidasi keuangan, perencanaan bisnis baru dengan asumsi itu. Silahkan para booster untuk tetap marah karena kami memutuskan untuk melakukan lockdown, dan mungkin kami menjadi tidak populer dan kami mungkin bisa jatuh dalam 3 bulan ke depan. Dibilang aja, oke, presiden bersiap-siap untuk diganti, berarti dia bijak. Jadi ini semacam kayak pilot pesawat yang mengingatkan penumpang untuk memasang seat belt dan yang lain-lain. Gitu ya, Bung? Putus dia.
Iya.